Halo, selamat pagi. Salam kenal, saya Ridho Lesmana, mahasiswa BINUS, jurusan Manajemen Bisnis. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas peran media sosial dalam menyebarkan nilai agama. Oke, di era digital ini, media sosial itu telah menjadi bagian yang integral dari kehidupan sehari-hari kita. Dari mulai Facebook, YouTube, hingga TikTok. Platform-platform ini tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk menyebarkan pesan-pesan keagamaan. Nah, dalam presentasi hari ini, kita akan mengeksplor bagaimana media sosial dapat digunakan untuk memperkuat nilai-nilai toleransi dan perdamaian di tengah masyarakat majemuk ini. Dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDG 16, media sosial memiliki potensi untuk membangun dialog yang damai dan mempererat hubungan antar umat beragama. Namun, kita juga harus menyadari tantangan yang ada, seperti penyebaran ujaran kebencian, disinformasi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana manfaat media sosial secara bijak untuk menyebarkan nilai agama yang positif. Mari kita mulai latar belakang yang menjadi dasar pembahasan hari ini. Media sosial telah menjadi alat yang sangat kuat dalam menyebarkan informasi. Menurut laporan We Are Social and Hootsuite, terdapat lebih dari 4,6 miliar pengguna media sosial di seluruh dunia. Ini merupakan menunjukkan betapa dominannya platform-platform ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai medium untuk menyebarkan nilai-nilai agama yang dapat memperoleh atau memperkuat toleransi antar umat beragama. Namun, kita juga harus mengakui tantangan yang dihadapi, mulai dari penyebaran ujaran kebencian, disinformasi di media sosial itu bisa menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial. Tanpa literasi digital yang memadai, pengguna dapat terjebak dalam informasi yang salah dan berpotensi memicu konflik. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana kita menggunakan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan pesan-pesan positif dan membangun dialog konstruktif. Dalam penelitian ini, kami merumuskan beberapa pernyataan yang akan menjadi fokus analisis. Pertama, bagaimana media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai agama? Kami ingin menjawab pertanyaan ini dengan mengeksplorasi berbagai cara komunitas agama memanfaatkan platform digital untuk tujuan dakwah. Dan selanjutnya, kami juga akan membahas tantangan yang dihadapi dalam penyebaran nilai-nilai agama melalui media sosial. Apa saja hambatannya yang muncul, bagaimana kita mengatasinya. Selain itu juga kami akan melihat pengaruh media sosial terhadap pemahaman praktik agama di kalangan generasi muda yang merupakan kelompok sangat aktif di platform ini. Kami juga akan meneliti peran komunitas keagamaan dalam memanfaatkan media sosial dan membandingkan efektivitas media sosial dengan metode penyampaian tradisional. Dengan menjawab pertanyaan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang media sosial dalam konteks penyebaran nilai-nilai agama. Oke, sekarang mari kita lihat hasil temuan yang kami dapatkan di lapangan. Dari hasil wawancara dan observasi yang kami lakukan, kami menemukan bahwa media sosial telah menjadi sarana utama bagi generasi muda untuk mengakses dan menyebarkan nilai-nilai agama. Banyak komunitas keagamaan yang aktif menggunakan platform seperti Instagram, TikTok, YouTube untuk berbagi pesan-pesan keagamaan dengan cara yang kreatif dan mudah dipahami. Namun, tantangan yang dihadapi juga tidak sedikit. Penyebaran hoax dan ujaran kebencian di media sosial dapat menimbulkan kesalahpahaman antara umat beragama. Oleh karena itu, penting bagi komunitas keagamaan untuk menyusun strategi yang efektif dan menyebarkan nilai-nilai positif. Kami menemukan bahwa banyak komunitas telah memulai menyederhanakan bahasa-bahasa dakwah dan membuat konten yang inklusif untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Dengan memahami temuan ini, kami berharap dapat memberikan rekomendasi bagi komunitas keagamaan dalam memanfaatkan
media sosial secara efektif. Mari kita lanjutkan dengan solusi yang kami tawarkan untuk mengatasi tantangan yang ada. Oke, berdasarkan temuan yang kami dapatkan, kami mengusulkan beberapa solusi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam penyebaran nilai-nilai agama melalui media sosial ini. Pertama, meningkatkan literasi digital bagi pengguna media sosial, terutama generasi muda, agar mereka lebih mampu memilih informasi yang valid dan tidak terjebak dalam hoax. Yang kedua, kami mendorong komunitas keagamaan untuk lebih aktif dalam menciptakan konten positif yang mempromosikan nilai-nilai toleransi, kasih sayang, dan perdamaian. Dengan konteks yang menarik dan informatif, komunitas dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan memperkuat pesan dakwah mereka. Yang ketiga, menjalin kolaborasi antar umat beragama dalam kampanye digital dapat menjadikan langkah yang strategis memperkuat kohesi sosial. Dan yang terakhir, pentingnya untuk memadukan penggunaan media sosial dengan pembinaan tradisional agar nilai-nilai agama tetap mendalam dan kontekstual. Dengan solusi ini, kami berharap membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis, damai, dan tentram. Sekarang, mari kita lihat refleksi pribadi dari saya sebagai pada saat saya melakukan proyek ini. Melalui proyek ini, saya menyadari bahwa media sosial berpotensi menyebarkan nilai agama, namun harus digunakan dengan bijak. Saya peran guru terhadap pentingnya sebagai pemberi pemahaman dalam, karena media sosial hanya alat bantu. Konsep BGA atau BGA mengajak generasi muda untuk aktif dan kritis, termasuk dalam memverifikasi informasi atau tabayun. Pengalaman ini membuat pentingnya pendidikan agama yang benar dan penggunaan media sosial secara bertanggung jawab. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Saya berharap presentasi ini memberikan wawasan baru tentang peran media sosial dalam menyebarkan nilai-nilai agama. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan sebuah kutipan. Pakailah media sosial dengan bijak, sehingga berguna dan dapat membangun diri kita dan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.